Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, saya Anneke Liu dapat kembali menjumpai pemirsa di rumah. Dan di bulan suci Ramadan kali ini tentu saja kita wajib mewaspadai pemirsa tanda ibadah Ramadan yang tidak bernilai ibadah sebagaimana tema tausiah kita pada hari ini. Dan semoga dalam menjalani ibadah kita pada kali ini kita dapat memperkuat iman kita. Amin ya rabbal alamin. Selain memperhatikan ibadah, kita juga wajib memperhatikan kesehatan rambut pemirsa. Nah, sebagaimana pemirsa di rumah yang mungkin sama seperti saya berhijab, kita memiliki permasalahan yang sama, yaitu permasalahan rambut rontok. Biasanya saya menggunakan ini pemirsa, Lifebuoy Shampoo perawatan rambut rontok. Lifebuoy sampo perawatan rambut rontok mengandung Milk Nutri-Strong yang menutrisi rambut secara menyeluruh hingga ke akar dan membuat rambut 3 kali lebih kuat. Serta mengandung aloe vera yang secara alami mencegah rambut rontok sehingga cocok digunakan seluruh keluarga. Pada bulan Ramadan kali ini, Lifebuoy Shampoo tidak hanya ingin mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk dapat menguatkan iman, tapi juga ingin mengajak seluruh keluarga dan juga pemirsa di rumah untuk dapat memiliki rambut kuat dengan Lifebuoy Shampoo. Dan ingin mengajak pemirsa di rumah untuk dapat memenangkan kesempatan berangkat umroh 30 orang pemenang ya, dan 30 paket umroh untuk 15 orang pemenang dan juga ratusan hadiah emas dengan total hadiah senilai miliaran rupiah. Caranya gimana? Caranya sangat mudah pemirsa, ada 2 cara. Cara yang pertama, beli sampo Lifebuoy botol atau pouch varian apapun dan foto struk pembelian kirimkan ke WhatsApp official sampo Lifebuoy. Cara yang kedua, pemirsa langsung saja belanja sampo Lifebuoy varian saset dan segera kirimkan saset sampo Lifebuoy varian apapun dan data diri pemirsa langsung saja dikirimkan ke PO Box sampo Lifebuoy Jakarta 12.000. Untuk pemirsa di rumah segera beli sampo Lifebuoy varian apapun sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak membeli, semakin besar dong kesempatan untuk berangkat umroh dan juga memenangkan hadiah lainnya senilai total miliaran rupiah. Dan untuk pemirsa, untuk informasi lebih lanjut langsung saja hubungi atau kunjungi Facebook Lifebuoy Shampoo. Lifebuoy Shampoo, rambut kuat, umroh berangkat. Untuk pemirsa di rumah tetap berada di tempat dan juga jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang ibadah-ibadah yang tidak sampai kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang ibadahnya, doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melengkapi tema kita persilakan kepada para penanya untuk mempersiapkan diri dan kami berikan kesempatan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kepada Bapak Yudi. Silakan. Mic-nya di situ. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya Pak Ustadz Yum, apa saja ciri-ciri dan tanda-tanda untuk kita mengetahui malam Lailatul Qadar? Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Kiai Asep. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Oke. Tanda ya Lailatul Qadar. Memang saya sih belum menemukan secara rinci. Yang saya tahu Rasulullah itu menyuruh kita nyari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Taharrau Lailatul Qadri min ashril awakhiri min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Berarti dari tanggal 21 sampai 30 itu kita stay, siap. Kita hidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang Imam Ghazali pernah ngasih rumus-rumus. Kalau saumnya Kamis, kemarin saumnya Kamis kan? Kamis ya. Kata beliau,
Lailatul Qadarnya insya Allah jatuh pada malam 25. Kapan 25 tuh? Antar malam. Antar malam berjaga, siaga 1 gitu. Tapi tadi menarik yang dijelaskan oleh guru kita, bahwa bukan hanya kulitnya saja yang kita ibadah. Jangan sampai kita diam di masjid tapi hatinya di mall. Gitu ya. Jadi hatinya harus kemana? Ketika kita di masjid, ibadah di masjid, coba yang sampai kita kira apa? Kepada Allah itu. Kaki kita sampai kepada Allah. Kita berangkat dari rumah ke masjid, kaki sampai kemana? Ke masjid. Badannya sampai di mana? Sampai di masjid. Kepalanya sampai di mana? Lalu yang sampai kepada Allah apanya? Apanya? Kata siapa? Ini hatinya nih. Kullu syai'in laisa min dzikrillah fahuwa laibun walahun. Segala sesuatu yang tidak ada zikirnya kepada Allah itu hanya sia-sia. Jadi hatinya dikirkan. Amalan hati itu maksudnya zikir. Amalan hati itu maksudnya zikir. Zikir kepada yang sampai kepada Allah itu ini. Kan tadi ayatnya dibahas. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin. Coba bahasanya apa itu? Nanti itu di akhirat itu enggak ada artinya harta kita, anak-anak kita, semua yang kita banggakan hari ini enggak ada artinya nanti itu. Yang berarti itu kita membawa hatinya yang telah. Tuh kan bahasanya begitu ya. Ila man ata, bukan ya'ti. Fi'il yang dipakainya fi'il madi. Kecuali orang yang hatinya telah datang kepada Allah. Datang kepada Allah itu dengan apa? Bukan dengan kaki, bukan dengan badan, bukan dengan kepala, bukan dengan sepeda, bukan dengan motor, bukan dengan pesawat. Tapi datang kepada Allah itu adalah biqalbin salim. Dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu yang bagaimana? Hati yang selamat dari dzikir kepada Allah. Yang hatinya hanya ada dzikir kepada, yang di dalam hatinya hanya ada dzikir kepada itu. Telah berarti di sini dzikirnya, di dunia ini, bukan di sana nanti. Makanya dalam kitab Tanwirul Qulub pernah saya baca, qad ajma'al a'immatu, telah sepakat para imam, anna a'malal jawarihi la tuqbalu illa bi amalil qalbi. Telah sepakat para imam sesungguhnya amalan-amalan kulit. Nah, beliau tadi menyebutnya kulit. Badan kita ini kulit. Amalan-amalan kulit tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalau dibarengi dengan amalan. Makanya satu butir saja, adzarrah min a'malil qalbi, satu butir saja dari amalan hati, ta'dilu amsalal jibal min a'malil jawari, akan bisa membandingi sebesar gunung amalan yang dilakukan oleh kulit. Masya Allah. Satu titik saja. Masya Allah. Baik. Dahsyat sekali. Terima kasih Kiai, jawaban yang sangat lengkap sekali Pak Yudi. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Neneng. Silakan Bunda. Mic-nya sudah ada? Silakan Ibu Neneng yang akan dijawab oleh Ustadz Jumharudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi itu judulnya tanda ibadah Ramadan tak bernilai ibadah. Saya cuma minta contohnya. Contohnya seperti apa? Oke, Terima kasih. secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah-ibadah yang tidak bernilai ibadah, Kiai. Jadi ibadah yang dianggap ibadah tetapi tidak bernilai ibadah. Silakan, Ustaz Iya. Jamaludin. Semua ibadah yang tidak untuk Allah tidak dinilai ibadah. Sholat tapi biar pamer, biar dibilang rajin sholat, itu berarti untuk dunia. Karena definisi ibadah itu ada di surat Al-An'am. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Walaupun orang sholat tapi sholatnya untuk dunia, maka itu bukan untuk Allah, maka itu tidak disebut ibadah. Gak enak Ramadan nih diomongin tetangga kalau gak puasa. Nah itu karena tetangga, bukan karena Allah. Gak enak kas Ramadan gak taraweh. Masa Ramadan gak taraweh nanti diomongin tetangga. Nah ini semua yang karena Allah baru disebut ibadah. Semua yang bukan karena Allah berarti itu tidak disebut ibadah. Nah itu kata kuncinya itu di situ Ibu. Makanya Ibu masak karena Allah, ibadah tuh masak. Subhanallah. Ibu apalagi Ibu berdagang, berjualan karena Allah, maka berjualan itu adalah ibadah. Sehingga banyak sekali orang yang melakukan amalan akhirat tapi tujuannya dunia, maka itu adalah untuk dunia bukan untuk akhirat. Makanya kalau ibu punya uang 1 miliar tapi itu untuk infak dunia atau akhirat? Untuk akhirat. Jadi sekali lagi itu kata kuncinya, silakan nanti ibu perluas contoh-contohnya banyak sekali. Gitu. Gitu Mas Agung. Nah, ada banyak kelompok-kelompok yang sekarang mungkin hadir di hadapan kita dan sering kita saksikan adalah ketika mereka beramal habis-habisan, tetapi hanya untuk manusia. Padahal di Al-Asr dijelaskan beriman dulu baru beramal soleh. Nah, bagaimana dengan kategori orang-orang seperti ini, Kiai? Mereka sudah memberikan banyak kepada umat, membangun masjid, tetapi hanya sekedar untuk urusan dunia, tidak beriman kepada Allah. Siapa yang beramal untuk dunia akan dapat dunia. Makanya non muslim yang beramal seringkali donasi, bisnisnya makin bagus. Kenapa? Karena salah satu asmaul husna Mas Agung. Jadi ada 2 asmaul husna. Yang pertama ad-dayyan, makanya yaumuddin. Ad-dayyan artinya Allah yang maha membalas. Dan Allah itu tidak pernah meremehkan amalan apapun. Bahkan zarrah itu adalah partikel yang tak bisa dipecah lagi, itu paling kecil. Pasti Allah balas. Senyuman dibalas gak? Dibalas gak? Senyummu di depan saudaramu, sedekah. Sampai senyuman. Terus sekarang apa? Air mata. Dibalas gak air mata? Air mata yang menangis menetes karena Allah nanti akan ditimbang. Dan itu akan mengalahkan timbangan lautan yang ada di seluruh muka bumi. Air mata takut karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang yang pengen pindah dekat masjid ke rumahnya pengen pindah dekat masjid dekat Rasulullah, kata Rasul jangan pindah karena jejak kalian itu akan ditulis. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Jadi ad-dayyan adalah kepastian bahwa Allah pasti membalas. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Keburukan dibalas dengan keburukan meskipun hanya zarrah keburukan itu. Tapi ada satu asmaul husna lagi, apa itu? Asy-syakur. Asy-syakur itu bukan cuma membalas. Tapi Allah yang membalas amalan yang remeh dengan balasan yang berlipat ganda. Allah kata Nabi, aku tidak berkata alif lam mim 1 huruf. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf.
satu huruf itu adalah kebaikan setara dengan 10 kebaikan. Kenapa Allah tidak pernah matematis di dalam membalas kebaikan kita? Karena dia asyakur. Maka non muslim pun, siapapun yang beramal karena dunia, pasti dia akan mendapatkan dunia. Tapi karena dia beramal bukan untuk akhirat, dia tidak akan mendapatkan bagian dari akhirat. Nah, menyambung pertanyaan dari Ibu Neneng tadi, berarti orang-orang yang beramal untuk dunia secara pandangan Islam adalah beribadah tetapi sesungguhnya tidak memiliki nilai ibadah, begitu Kiai? Ya, dia tidak disebut ibadah. Oke. Karena definisi ibadah tadi adalah segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah, itulah ibadah. Berarti kalaupun mau disebut ibadah, dia ibadahnya bukan untuk Allah tapi untuk selain Allah. Makanya jangan minta sama Allah. Kamu kan kerjanya buat si fulan, minta sama si fulan itu. Kamu kan kerjanya, beramalnya biar dipuji sama si fulan. Di akhirat ketika kita minta pahala, kamu kan bukan bekerja untukku kan. Kamu dulu bekerja untuk siapa? Untuk fulan itu. Maka mintalah kepada si fulan itu. Jadi ini hanya sekedar untuk mempertegas bahwa kita selama ini mengatakan ya udah yang penting kita berbuat baik, tunggu dulu, ternyata itu salah. Untuk siapa berbuat baik? Yang pasti adalah untuk Allah, maka Allah akan membalasnya. Yang penting bukan berbuat baik, tapi yang penting kenapa kita berbuat baik. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Jumarudin. Selanjutnya Bapak Afta, silakan. Ingin ada yang saya tanyakan kepada Pak Kiai Asep, mohon maaf, tadi disampaikan bahwa kita beramal itu kita mengikuti ilmu, ya ilmu. Kita tahu kalau kita belajar ataupun saya belajar ilmu yang kami terima atau yang kami dapatkan sangat kecil. Jadi bagaimana biar tidak dihantui amalan kita itu, kita yakin itu dipercaya, tapi kita karena merasa ilmunya masih sangat minim. Jadi bagaimana biar tidak dihantui amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Pak Kiai, makasih. Jadi intinya beramal tapi penuh keraguan begitu mungkin maksudnya ya. Baik, insya Allah kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Insaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.